Pernahkah kalian merasa bahwa dunia saat ini sangat berbeda? Terasa ada sesuatu yang berubah dalam perilaku kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya 1400 tahun yang lalu tentang tanda atau ciri umat di akhir zaman. Dan yang mengejutkan, banyak dari tanda-tanda itu sudah kita saksikan hari ini. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas 7 ciri umat akhir zaman berdasarkan Al-Quran dan hadis syahih. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena pembahasan ini akan membuka mata kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan akhir zaman lainnya. Ciri pertama yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud adalah akan datang suatu masa di mana umatku mencintai dunia dan membenci kematian. Mereka akan meninggalkan jihad dan sibuk dengan perdagangan. Rasulullah menggambarkan kondisi di mana manusia terlalu terikat dengan kehidupan dunia, harta, jabatan, serta kenyamanan, sehingga ia lupa bahwa hidup ini adalah sementara. Mereka takut mati karena belum siap menghadap Allah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka berkumpul di masjid-masjid, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang beriman. Ini menunjukkan bahwa ritual keagamaan masih ada, tapi esensi keimanan sudah memudar karena hati terlalu penuh dengan cinta akan dunia. Ciri kedua yang sangat jelas di zaman kita sekarang ini adalah merebaknya praktek riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, akan datang suatu masa kepada manusia di mana mereka memakan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya. Perhatikan kata debunya. Ini artinya sistem riba akan begitu merajalela hingga hampir tidak mungkin menghindarinya sepenuhnya. Hari ini, sistem ekonomi global dibangun di atas riba. Bank konvensional, kartu kredit, pinjaman berbunga, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti cicilan handphone atau kendaraan, riba sudah menjadi hal yang normal. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan ke-279. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ini adalah peringatan tegas dan keras. Kita harus berusaha sekuat tenaga menghindari riba dan mencari alternatif halal. Ciri ketiga adalah banyaknya fitnah yang membuat manusia bingung membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang benar bisa terlihat salah dan yang salah bisa tampak benar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun penuh dengan tipu daya, di mana orang yang jujur didustakan dan orang yang dusta dipercaya, orang yang khianat diberi amanah dan orang yang amanah dianggap khianat. Bukankah ini persis kondisi zaman sekarang? Di era media sosial, hoaks menyebar lebih cepat dari kebenaran. Orang yang menyampaikan kebenaran malah tersingkirkan, sementara yang menyebarkan kebohongan justru viral dan dipuja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda
dalam hadis riwayat Bukhari, akan datang fitnah yang di dalamnya orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari menuju fitnah tersebut. Pesan Rasulullah SAW, jauhi fitnah. Jangan turut dalam perpecahan dan konflik yang tidak bermanfaat. Fokuslah pada perbaikan diri dan keluarga kita. Ciri keempat yang sangat berbahaya adalah memudarnya ilmu agama yang benar. Berdasar hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila tidak tersisa seorang alim pun, manusia akan mengangkat pemimpin jahil. Mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan." Ini sangat nyata di zaman kita sekarang. Para ulama besar yang berilmu dan alim semakin berkurang, sementara muncul banyak ustadz atau dai yang berani berfatwa tanpa ilmu yang cukup. Bahkan ada yang memelintir ayat dan hadis untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang lebih berbahaya lagi, banyak orang lebih suka mendengar ceramah yang enak didengar, tapi menyimpang dari ajaran yang benar, daripada mendengar kebenaran yang mungkin pahit, tapi menyelamatkan. Kita punya Al-Quran dan hadis, tapi berapa banyak dari kita yang benar dan ikhlas dalam mempelajari dan mengamalkannya? Ciri kelima adalah merajalelanya zina dan kemaksiatan secara terang-terangan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Tidak akan terjadi kiamat hingga zina dilakukan di tengah jalan seperti keledai. Yang terbaik di antara mereka pada saat itu adalah yang berkata, 'Seandainya kalian melakukannya di balik tembok.'" Ini bukan berarti secara harfiah di jalan, tapi menunjukkan bahwa kemaksiatan dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu. Hari ini kita lihat konten pornografi mudah diakses, hubungan di luar nikah dianggap normal, pakaian yang tidak menutup aurat dipromosikan sebagai kebebasan, LGBT diperjuangkan sebagai hak asasi. Dalam hadis lain riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila umatku melakukan 15 perkara, maka akan menimpa mereka bala. Di antaranya apabila wanita berpakaian tapi telanjang, dan apabila zina merebak." Kita harus menjaga diri, keluarga, dan anak kita dari fitnah ini dengan pendidikan agama yang kuat dan pengawasan yang bijaksana. Ciri keenam adalah putusnya tali silaturahmi dan durhaka kepada orang tua. Allah berfirman dalam Quran Surat Muhammad ayat 22 dan ayat 23. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Hari ini kita saksikan banyak orang tua yang dititipkan di panti jompo. Keluarga berkumpul tapi sibuk dengan gadget masing-masing. Saudara kandung bertengkar karena warisan, silaturahmi terjalin terpaksa karena budaya semata. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Di antara tanda kiamat adalah anak menjadi sumber kemarahan kepada orang tua dan hujan menjadi panas terik." Ini menunjukkan kehidupan akan penuh dengan kesulitan dan tekanan, termasuk dari hubungan keluarga yang rusak. Jagalah hubungan dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Ini adalah investasi akhirat kita. Ciri ketujuh yang sangat kita rasakan adalah waktu terasa berlalu sangat cepat.
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa sangat cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam seperti terbakarnya pelepah kurma." Hadis riwayat Bukhari. Bukankah kita semua merasakannya? Baru kemarin Lebaran, tak terasa sudah mau Lebaran lagi. Baru awal tahun, tiba-tiba sudah akhir tahun. Para ulama menjelaskan ini bukan berarti waktunya yang berubah, tapi berkah waktu yang hilang. Kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga waktu terasa cepat berlalu tanpa hasil. Kita kerja keras tapi hasilnya tidak berkah. Kita punya banyak waktu, tapi tidak produktif. Kita makan kenyang, tapi tidak sehat. Setelah mendengar 7 ciri umat akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan putus asa. Allah dan Rasul-Nya tidak memberitahu tanda ini untuk membuat kita takut, tapi agar kita bersiap. Kedua, perbanyak amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Beramallah sebelum datang fitnah, seperti potongan malam yang gelap." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat, Kitabullah dan Sunnahku." Keempat, jaga syalat 5 waktu, perbanyak zikir, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Kelima, dakwah kepada keluarga terdekat. Selamatkan mereka sebelum terlambat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembahasan akhir zaman lainnya.